Tahukah kamu gurita ternyata bisa secantik ini? Pernahkah kamu melihat gurita terkecil di dunia? Bisakah kamu bayangkan cara gurita kawin? Akan seaneh apa? Episode kali ini Little Rocket telah merangkum untuk kalian 14 jenis gurita paling aneh di dunia. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, gurita Dumbo. Nama Dumbo ini berasal dari tahun 1941 dari film animasi Disney Dumbo. Karena gurita Dumbo memiliki dua sirip samping. Saat berenang di air dengan mengepakkan sirip seperti telinga, terlihat seperti Dumbo yang sedang terbang di langit. Gurita Dumbo hidup di laut dalam setidaknya 4.000 meter. Ia adalah gurita dengan habitat terdalam yang diketahui di dunia. Berbeda dengan kebanyakan gurita, gurita Dumbo tidak memiliki kantung tinta. Karena di laut dalam, ia jarang bertemu predator. Gurita Dumbo tidak hanya bisa menggunakan telinganya untuk mendorong di air, ia juga menggunakannya untuk berbelok. Yang terbesar yang pernah tercatat, gurita Dumbo memiliki panjang 1,8 meter dan berat 5,9 kg. Tapi sebagian besar individunya berukuran kecil, sekitar 20-30 cm. Rata-rata, masa hidupnya adalah 3-5 tahun, tergolong berumur panjang di dunia gurita. Yang kedua, gurita mimik. Gurita mimik pada tahun 1998 di Indonesia. Di lepas pantai Pulau Sulawesi, pertama kali ditemukan di dasar muara yang berlumpur. Sesuai dengan namanya, gurita mimik terkenal dengan kemampuan menirunya yang hebat. Berbeda dengan gurita biasa yang bersembunyi di karang untuk menyergap mangsa, gurita mimik biasanya tanpa bersembunyi meluncur di atas pasir untuk mencari mangsa. Biasanya ikan kecil, kepiting, dan cacing. Alasan mengapa ia bisa begitu terang-terangan adalah karena ia mampu meniru hewan beracun. Misalnya, saat ini ia sedang meniru ikan pipih. Ini adalah penyamaran favoritnya. Ini dia sedang meniru ikan singa. Seberapa mirip menurutmu? Ini dia sedang meniru ubur-ubur. Sayangnya, kakinya kurang banyak. Kalau kakinya lebih banyak, pasti lebih mirip. Coba tebak, saat ini ia sedang meniru apa? Benar, ia sedang meniru ular laut. Dan bukan hanya satu, tapi sekelompok ular. Cukup menakutkan. Yang ketiga, gurita kelapa. Gurita kelapa terutama hidup di perairan tropis seperti Indonesia. Karena daerah-daerah ini kaya akan kelapa. Jadi di dasar laut sering terdapat tempurung kelapa yang berserakan. Dan gurita setempat menggunakan tempurung kelapa atau cangkang kerang sebagai tempat perlindungan mereka. Karena saat mereka bergerak, mereka harus membawa serta rumahnya. Muncullah pemandangan yang menakjubkan. Lahirlah gurita yang berjalan tegak. Mereka akan menggunakan sebagian tentakelnya untuk menjepit tempurung kelapa dan berjalan di atas pasir dengan 2 atau 4 tentakel. Terlihat sangat lucu dan menggemaskan. Panjang tubuh gurita kelapa umumnya sekitar 8 cm dengan tentakelnya menjadi sekitar 15 cm. Lengannya biasanya berwarna lebih gelap dengan alat isap putih yang kontras warnanya. Ia sering mengubur dirinya di dalam pasir, hanya menyisakan matanya yang terlihat. Menunggu mangsa datang dengan sendirinya. Yang keempat, gurita hantu. Kulitnya yang seluruhnya putih ditambah dengan bentuknya yang seperti gurita, membuatnya sangat mirip dengan hantu ramah Casper. Sehingga ia juga mendapat nama gurita Casper. Karena ini adalah spesies yang baru ditemukan, jadi belum ada nama resminya. Ilmuwan berpendapat ini disebabkan oleh kurangnya pigmen dalam makanan mereka. Ilmuwan di kedalaman 4,21 meter menemukan gurita yang menakjubkan ini. Dikatakan gurita hantu betina akan meletakkan telurnya di atas spons, lalu tinggal di atas spons selama beberapa minggu tanpa makan, dan baru akan pergi setelah keturunannya menetas. Yang kelima, gurita raksasa Pasifik. Gurita raksasa Pasifik juga dikenal sebagai gurita raksasa Pasifik Utara, terutama tersebar di perairan kaya oksigen di pesisir Pasifik Utara. Meksiko, Amerika Serikat, Kanada, Rusia, Jepang, Semenanjung Korea, dan Tiongkok Timur semuanya memiliki distribusi. Perbedaannya dengan gurita lain adalah ukurannya yang besar. Gurita dewasa beratnya sekitar 15 kg dengan rentang lengan mencapai 4,3 meter. Individu terbesar yang tercatat beratnya 50 kg dengan rentang lengan mencapai 6 meter. Satu alat isapnya saja berukuran 6,4 cm, masing-masing dapat menghasilkan daya isap 16 kg. Mei 2012, fotografer amatir Ginger Morneau mengabadikan seekor gurita Pasifik raksasa liar dalam momen langka menyerang dan menenggelamkan seekor burung camar. Ini menunjukkan bahwa spesies ini akan memakan
apapun yang bisa dimakannya, bahkan burung sekalipun. Gurita Pasifik raksasa di alam liar dapat hidup selama 3 hingga 5 tahun. Keenam, gurita 7 lengan. Gurita 7 lengan adalah gurita yang saat ini diketahui sebagai gurita terbesar berdasarkan massa tubuhnya. Spesimen terbesar yang pernah ditemukan memiliki panjang 3,5 meter dan massa 75 kilo. Alasan ia disebut gurita 7 lengan adalah karena lengan jantan yang dimodifikasi khusus untuk kawin tergulung di dalam kantung di bawah mata kanannya. Karena jaringan spesies ini yang tebal seperti gel, lengan ini mudah terlewatkan, sehingga terlihat hanya memiliki 7 lengan. Tetapi sebenarnya, ia sama seperti gurita lainnya, juga memiliki 8 tentakel. Ketujuh, gurita cincin biru. Mereka adalah salah satu hewan laut paling beracun di dunia. Saat ini ada 3 spesies gurita cincin biru yang telah terkonfirmasi, yaitu gurita cincin biru besar, gurita cincin biru selatan, dan gurita bergaris biru. Dalam kondisi normal, kulit mereka berwarna kuning pucat dengan cincin biru atau hitam. Jika mereka terprovokasi, mereka akan cepat berubah warna, menjadi kuning cerah, dan setiap dari 50 60 cincinnya dalam sepertiga detik akan berkedip biru terang sebagai peringatan. Meskipun ukurannya kecil, 12 hingga 20 cm, tetapi racun yang dibawanya cukup untuk membunuh 26 orang dewasa dalam beberapa menit. Gigitan mereka kecil dan biasanya tidak sakit. Banyak korban tidak menyadari bahwa mereka telah diracuni sampai mengalami kesulitan bernapas dan kelumpuhan. Racun gurita cincin biru mengandung tetrodotoksin, histamin, triptamin, oktopamin, taurin, asetilkolin, dan dopamin. Saat masuk ke tubuh manusia, dapat menyebabkan mual, kebutaan, henti napas, gagal jantung, dan jika tidak segera diobati, dapat menyebabkan kematian dalam beberapa menit. Dan saat ini belum ada antivenom untuk gurita cincin biru yang tersedia. Jadi jangan pernah memprovokasinya hanya karena terlihat lucu dan cantik. Benar-benar bisa merenggut nyawa. Kedelapan, cumi-cumi vampir. Cumi-cumi vampir ditemukan oleh ekspedisi Valdivia yang dipimpin oleh ahli zoologi Carl Chun. Pada tahun 1818, panjang total maksimumnya sekitar 30 cm. Selaput kulit menghubungkan ke-8 lengannya, dan setiap lengan dilapisi dengan barisan duri berdaging di bagian dalam. Cumi-cumi vampir tidak memiliki kantung tinta. Jika terancam, ia akan menggulung lengannya ke atas dan melilitkannya di sekitar tubuhnya, seolah-olah membalikkan dirinya dari dalam keluar, menampakkan duri-duri berdaging yang menakutkan. Jika ini tidak cukup untuk menakuti predator, ia akan menggunakan jurus pamungkasnya. Seluruh tubuh cumi-cumi vampir ditutupi oleh organ penghasil cahaya, yang disebut fotofor, yang mampu menghasilkan kilatan cahaya yang membingungkan. Saat predator menyerang, ia mungkin menyemburkan gumpalan lendir bioluminescent yang lengket dari ujung lengannya, yang berisi bola-bola cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya. Zat ini dapat bersinar terus-menerus selama hampir 10 menit. Mungkin cukup untuk menyilaukan calon predator, sementara ia sudah menghilang ke dalam kegelapan di tengah kebingungan. Karena tentakelnya menyatu, ia bergantung pada 2 filamen panjang yang dapat ditarik di sisi punggungnya untuk berburu dan makan. Jadi, meskipun ia kerabat dekat gurita, para ilmuwan mengklasifikasikannya sebagai spesies ketiga yang terpisah dari gurita dan cumi-cumi. Kesembilan, gurita argonaut. Gurita argonaut juga dikenal sebagai paper nautilus. Berbeda dengan gurita lainnya, mereka hidup di area dekat permukaan laut. Nama paper nautilus berasal dari cangkang telur setipis kertas yang dikeluarkan oleh betina. Cangkang telur ini berfungsi sebagai ruang penitipan untuk larva dan juga memungkinkan mereka mengapung di permukaan laut. Gurita argonaut dalam hal ukuran dan rentang hidup menunjukkan dimorfisme seksual yang sangat ekstrem. Betina memiliki panjang tubuh sekitar 10 cm dan cangkangnya bisa mencapai 30 cm, sedangkan jantan jarang sekali melebihi 2 cm. Cara mereka kawin bahkan lebih luar biasa. Untuk pembuahan, jantan akan menggunakan lengan yang berisi sperma. Dimasukkan ke dalam rongga mantel betina, kemudian lengan ini akan terlepas dari si jantan, menjadi bagian dari si betina. Para ilmuwan awalnya mengira bahwa lengan yang ditemukan di dalam tubuh betina adalah sejenis parasit,
Belakangan baru diketahui bahwa itu adalah lengan si jantan. Karena karakteristik ini, si jantan hanya bisa kawin sekali seumur hidupnya yang singkat, sedangkan si betina bersifat vivipar, mampu melahirkan keturunan beberapa kali dalam hidupnya. Nomor 10, gurita karang Karibia. Sesuai namanya, mereka terutama hidup di wilayah terumbu karang laut Karibia. Panjangnya sekitar 60 cm, beratnya 1,5 kilo. Ini adalah hewan nokturnal, hanya berburu di malam hari, tetapi kawin terjadi pada siang hari. Selama masa kehamilan, si betina akan menyegel dirinya di dalam sarang. Betina bisa menghasilkan hingga 500 telur. Setelah bertelur, betina akan duduk bersama telurnya, sampai semuanya menetas sepenuhnya, anak-anaknya dalam waktu 14 minggu. Bisa mencapai 75% dari ukuran dewasa mereka dan menjadi dewasa sepenuhnya dalam 140 hari. Salah satu ciri khas gurita karang Karibia adalah warnanya yang cerah. Rentang warna yang bisa mereka tampilkan sangat luas, mulai dari merah tua hingga hijau tua dengan mudah. Nomor 11, gurita selimut. Gurita selimut sangatlah indah. Cara mereka berenang di dalam air seperti seorang wanita cantik yang menari dengan gaun panjangnya. Ini adalah seorang penggemar selam yang pada tahun 2019 di Pulau Romblon, Filipina, merekam gambar indah ini saat menyelam di bawah air. Gurita selimut betina dalam video ini menunjukkan warna-warni pelangi yang mempesona, memberikan kita kejutan visual yang langka dan tak terlupakan. Panjang tubuhnya 1 meter. Setelah membentangkan selimutnya lebih dari 2 meter. Dimorfisme seksual gurita selimut bisa dikatakan mencapai titik ekstrem. Diperkirakan perbedaan berat antara jantan dan betina mencapai 10.000 hingga 40.000 kali salah ucap. Ini bukan lagi anjing menunggangi lubu, melainkan semut menunggangi gajah. Meski begitu, ini tidak memengaruhi perilaku kawin mereka karena perbedaan ukuran yang besar, maka si jantan juga menggunakan cara yang sama seperti gurita argonaut, yaitu dengan memasukkan tentakel kawinnya ke dalam tubuh betina. Tentakel itu akan terlepas dari tubuh si jantan, menjadi bagian dari si betina. Hampir bisa dipastikan bahwa si jantan akan mati tidak lama setelah kawin. Selain itu, ada persaingan di antara para jantan, karena para ilmuwan di dalam tubuh seekor betina menemukan beberapa tentakel jantan, mirip seperti penyatuan sperma dan sel telur manusia, tapi sepertinya juga tidak terlalu mirip. Singkatnya, Anda pasti paham apa yang saya maksud. Selain itu, selimut gurita selimut tidak dibentangkan begitu saja. Hanya digunakan saat menghadapi bahaya, tujuannya agar terlihat lebih besar, sehingga lebih bisa menakuti predator. Nomor 12, gurita garis Pasifik besar. Gurita garis Pasifik besar disingkat LPSO karena ditemukan cukup baru, jadi saat ini masih belum memiliki nama resmi. LPSO menunjukkan 3 pola warna tubuh utama, yaitu putih polos, coklat tua polos, serta yang disebut sebagai bergaris, pola selang-seling coklat tua dan putih. Perbedaan terbesar LPSO dengan gurita lain adalah mereka spesies yang hidup berkelompok. Ahli zoologi pernah mengamati populasi suku yang terdiri lebih dari 40 gurita. Selain itu, LPSO juga terkenal karena perilaku kawinnya yang sangat berbeda dari kebanyakan spesies gurita. Kebanyakan gurita menggunakan kawin jarak jauh, yaitu dari jarak tertentu, si jantan akan memasukkan satu tentakel khusus ke dalam rongga mantel betina, tapi begitu jantan dan betina memutuskan untuk kawin, mereka akan saling menempel dalam posisi paruh ke paruh tentakel. Mereka juga akan saling melilit. Betina tidak hanya tidak akan melakukan kanibalisme selama kawin, tetapi juga cukup lembut, hanya akan meninggalkan bekas isapan saat berpelukan paruh ke paruh. Ini mungkin mirip dengan cupang di antara pasangan manusia. Nomor 13, gurita wolfi. Gurita wolfi juga dikenal sebagai gurita kerdil starsucker, adalah gurita terkecil yang diketahui di dunia saat ini, ditemukan di perairan dangkal Pasifik Barat. Panjangnya kurang dari 2 cm, beratnya kurang dari 1 gram, bahkan tidak sebesar beberapa telur gurita. Ciri khasnya adalah tepi alat isap di dekat ujung lengannya, yang dikelilingi oleh pola pinggiran seperti papila. Meskipun ukurannya sangat kecil, tapi gurita wolfi adalah spesies yang berkembang biak dan sukses. Penyebarannya sangat luas di seluruh pesisir Pasifik Barat, Laut Merah, dan juga di Tahiti. Berbeda dengan gurita lain yang mati setelah kawin sekali. Meskipun masa hidup mereka hanya 6-18 bulan, tapi gurita wolfi bisa
bertelur 2-3 kali dalam siklus hidupnya. Karena ukurannya yang kecil dan menggemaskan, ia sering dipelihara sebagai hewan peliharaan di akuarium. Ke-14, gurita kaca. Gurita kaca adalah gurita yang transparan. Dan seperti jeli, hampir tidak berwarna yang hidup di laut tengah hingga dalam, tersebar di seluruh dunia, di lautan tropis dan subtropis. Panjang tubuh dewasanya bisa mencapai 11 km dan sekitar 45 cm jika ditambah dengan tentakelnya. Ahli biologi menemukan bahwa paruh larva gurita kaca akan berubah seiring bertambahnya usia dan kedalaman air tempat mereka ingin hidup. Para larva muda memiliki paruh yang lebih kuat untuk merobek daging mangsanya. Oleh karena itu mereka umumnya hidup di perairan dalam 300-400 meter, bahkan terkadang di laut dalam 1000 meter. Namun seiring bertambahnya usia, mereka kehilangan paruhnya dan membentuk paruh lunak yang lemah dan kurang berkembang untuk memakan mangsa bertubuh lunak. Seiring dengan perubahan kebiasaan makan, mereka akan pindah dari tempat yang lebih dalam ke perairan tengah antara 100-300 meter. Nah, itulah semua konten untuk edisi kali ini. Terima kasih banyak telah menonton sampai di sini. Jika Anda merasa penjelasannya cukup bagus, pastikan untuk menekan dan menahan tombol suka selama 3 detik untuk memberi saya dorongan semangat yang besar. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.